muslimat, baik yang ada di peringkat sholat 8, mengikuti pengajian mingguan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Wirajaya LC. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi sallallahu alaihi wasallam. Dari kaum muslimin muslimat Jamaah Masjid Besar Jam'iyatul Qudusiyah Kecamatan Pringgasela, marilah kita bersama-sama membuka pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama azkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nahdatal watani fil alamin. Thumma amma ba'du. Sama kita mulakan para asatiz wa ustadzat yang hadir di malam hari ini untuk kita sama-sama belajar kembali memperdalam ilmu pengetahuan kita, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Besar Jam'iyatul Qudusiyah, para pengurus remaja Masjid Besar Jam'iyatul Qudusiyah beserta jajaran-jajarannya, Bapak Kepala Desa Pringgasela, Bapak Kepala Desa Pringgasela Selatan, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bija, Sanak, singkatnya hadirin hadirat peserta pengajian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tiang pelunggu sami masih dijamin kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesehatan niki tetap lancar, tetap dicurahkan kepada kita semua sehingga tiang pelunggu sami istiqomah untuk memperbaiki tiang pelunggu sami.
Karena hakikat daripada kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiap tiang pelunggu sami niki Bapak Ibu ada dua hakikatnya. Yang pertama, kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat pertamanya Allah Subhanahu wa taala mau melek kita tiang pelunggu sami ya, untuk apa? Untuk memperbaiki tiang pelunggu sami. Nah, dengan kesehatan niki Bapak Ibu, maka apa? Leluasa tiang pelunggu sami memperbaiki ibadah tiang pelunggu sami, memperbaiki hubungan tiang pelunggu sami dengan Allah maupun dengan sesama makhluk. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelunggu sami kesehatan serta kesempatan. Hakikatnya adalah apa? Adalah peringatan bagi tiang pelunggu sami bahwa Allah Subhanahu wa taala masih ngebeng tiang pelunggu sami umur, artinya masih arak kesempatan untuk tiang pelunggu sami bertaubat. Nah, niki hakikat daripada kesehatan yang tiang pelunggu sami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya lah, maka tiang pelunggu sami harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih sehat, mumpung masih segar Bapak Ibu, maka sila segala bentuk kebaikan, segala bentuk kebajikan, ya, semampunya, semaksimal mungkin bisa tiang pelunggu sami kerjakan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca salawatut tibbil qulub sebagai bentuk rasa syukur tiang pelunggu sami tiba diseda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami beserta semua keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya tiang pelunggu sami masih di dalam bab yang keempat, yaitu bab yang membicarakan tentang fadilatus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya tiang pelunggu sami sempat berdiskusi tentang bagaimana keutamaan dengan si berselawat. Cerita-cerita, kisah-kisah nyata yang sampun kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu hendaknya menjadi nabi, menjadi pengingat, menjadi gairah, menjadi motivasi bagi tiang pelunggu sami untuk nabi, untuk tiang pelunggu sami tetap mengistiqomahkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan memperdalam tentang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dengan sigirang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Bapak Ibu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian hadis Bapak Ibu menyangkut tentang ibadah tiang pelunggu sami, ibadah fikih tiang pelunggu sami, kemudian keutamaan salawat, keutamaan iman dan sebagainya, sebagian besar riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhina fid daraini amin. Wa bi ilayhi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kada dzakara an-Nawawi fil adhkar ay wa kullama zadahu tilka nisbah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alf marrah lam yamut hatta basyarahu bil jannah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis niki Bapak Ibu sangat luar biasa. Keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tipak dengan si ngangen nabina, tipak dengan si girang berselawat tipak nabina. Salah satu bisyarah, salah satu kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sai si girang berselawat saya sekali sejelo atau sekali semalam lagu jumlahnya 1000. Nah, lagu kan dek kan cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1000 ya palingan 5 menit Bapak Ibu. Nah, jumlahnya 1000. Apa kata di sini man shalla alayya alf marrah? Saya si berselawat tipe aku manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Maka apa? Balasannya lam yamut. Maka dengan si girang berselawat niki Bapak Ibu ndek neak mati. Kecuali apa? Basyarahu bil jannah. Kecuali ya sebelum dia meninggal dunia dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana letak posisinya di surga kelak. Nah, niki salah satu balasan daripada dengan si girang berselawat. Nah, jadi silak Bapak Ibu lamun demele surga murah. Surga niki Bapak Ibu bau untuk kejar relangan selawat silak bau. Lagu inti Bapak Ibu nggih adik sa istiqomah. Ndek ini kena saya si berselawat 1000 tiba Rasulullah tidak akan meninggal dunia sebelum diberikan kabar gembira tentang surga di mana dia kelak akan berada. Lagu Nabi Bapak Ibu sekali setahun. Bentan tebing surga si nenek. Bentan tebing surga si Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inti daripada apa? Balasan niki Bapak Ibu lamun tegawe selawat niki secara nabi, secara istiqomah. Ya, secara istiqomah. Wa fi riwayatin man shalla alayya alf marrah basyara bil jannah. Nah, di dalam riwayat yang lain mengatakan basyara. Lamun di riwayat si baru mengatakan yubasyiru lahu. Pada doang kenan Bapak Ibu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Nah, jadi niki Bapak Ibu jak balasan langan Nabi, balasan langan ucapan. Lamun si baru janiki Bapak Ibu hadis si pertama niki adalah balasan bagi Nabi keistiqomahan yang kelonggo sami membaca selawat. Lagu hadis si kedua niki Bapak Ibu menjelaskan balasan bagi Nabi ucapan semakin endah balasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya selawat sekali Bapak yang terbalas sisi 10 selawat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya si berselawat 10 kali yang terbalas sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 kebaikan.
Nah, jadi Nabi Bapak Ibu semakin banyak selawat yang tiang pelonggol sami istiqomahkan, maka akan semakin Nabi semakin tinggi juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhu an-naru. Nah, kemudian lanjutan dengan hadis si baru Bapak. Nah, lamun si hadis pertama mengatakan bahwa sei girang berselawat 1000, maka apa? Akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun si niki Bapak Ibu hadis kedua mengatakan sei girang berselawat 1000 kali, maka Nabi ndek neak tekintur isi neraka Bapak Ibu. Ayat naru jahannam, yaitu neraka jahanam. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi saya si mele berselawat di Pak Rasulnya, maka tentu bahwa apa? Bahwa si aran neraka jahanam si paling panas. Si paling panas. Lamun tingkatan surga Bapak Ibu semakin atas semakin bagus. Nggih? Sehingga puncak daripada surga itu disebut dengan surga Firdaus. Nah, Firdausil A'la itu adalah puncak dari tingkat surga Bapak Ibu. Siri atas siri nikmat, siri atas siri mulia. Lagu lamun neraka Bapak Ibu siri bawah, siri kejam, jahanam. Hindar dari neraka jahanam, maka girang-girang selawat di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, kata di sini, di riwayat yang lain, lam yu'adzibhullahu ta'ala bin nari. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba yang sering berselawat kepada Rasulullah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Wa fi riwayati At-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi sallallahu alaihi wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ah. Nah, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'asy syuhada. Luar biasa Bapak Ibu. Pokok si anan selawat niki jandet ini pocol. Lain marak dengan si bedagang. Lamun dengan bedagang Bapak Ibu ini pocol. Artinya apa ini dah? Ini rugi, mohon maaf. Ini rugi. Nah, lagu lamun si aran selawat niki Bapak Ibu, ndek ini rugi. Sire penok modal, tu sire penok mau deh. Lamun si aran selawat. Lagu lamun bisnis Bapak Ibu, Nabi. Sire beli modal, sire penok rugi. Bapak Ibu, sila semakin penok modal itu semakin penok Di dalam riwayat niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya berselawat tipe aku manik Rasulullah sekek akan dibalas oleh Allah dengan 10. Saya si berselawat 10 maka akan dibalas oleh Allah dengan 100. Dan saya si berselawat 100 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sepenok 100 kali, maka apa kata di sini? Kataballahu ta'ala bara'atan minan nifaq. Maka dengan niki akan terhindar dari sifat munafik. Apa kena munafik Bapak Ibu? Di dalam hadis yang lain, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Siaran dengan Allah Subhanahu wa taala, lamun nabi lamun ngeraos ya ajak nonto gawean. Ya aran dengan munafik. Berjanji Bapak Ibu, setiap muni, setiap ngeraos ya ajak doang gawean. Wa idza hadatsa wa idza takallama kadzaba. Wa idza kallama kadzaba.
yaitu siapa dengan siaran Nabi, siaran dengan munafik niki pertama ciri-ciri lamun girang ngeraos bu girang berhubung, niki ciri-ciri dengan munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza wa'ada khalafa, yaitu lamun berjanji bapak ibu dan girang tepati. Nah niki ciri-ciri nendah dengan munafik. Nah si ketelu, wa idza tumina, lamun tebing kepercayaan, lamun tebing amanah bapak ibu, maka apa? Khana, dia mengkhianati daripada kepercayaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana cara kita terhindar dari Nabi, dari sifat siaran munafik niki bapak ibu? Maka tentu salah satu caranya adalah dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka apa? Saya si berselawat kepada Rasulullah 100 kali, Allah Subhanahu wa taala bara'atan minan nifaq, Ta'ala akan menghindarkan orang ini dari sifat Nabi, sifat munafik. Kemudian ndek sifat munafik dong, wa bara'atan minan nar. Dan akan dibebaskan dari Nabi siksa neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada, dan lemak di jero kiamat bapak ibu dengan segirang berselawat di surga bersama dengan orang yang mati syahid. Syahid niki bapak ibu laisa jazaohu illal jannah. Siaran dengan syahid niki ndik narak balasan kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya si lupa tiba aku berselawat manik Rasulullah, maka Nabi, maka sejatinya dia juga sedang tersesat menuju jalan surga. Saya si lupa berselawat tiba Rasulullah, maka sejatinya ia lupa endah jalan tiba surga manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jalan surga bapak ibu si muda bagi tiang pelunggu sami. Jalan surga si amat mudah jalannya, salah satunya adalah dengan berselawat. Lagu apa kata di sini? Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisyan at-tarku amdan. Lagu si tersebut di dalam hadis niki bapak ibu dengan si lupa secara sengaja. Ada Nabi ndak milih berselawat. Nah, lagu lamun dengan ndak milih berselawat secara sengaja bapak ibu, maka sejatinya bu'dan minal jannah. Sejatinya orang ini jauh dari surga. Nah, semakin banyak kita berselawat, maka tentu bahwa tariq ilal jannah, maka jalan menuju surga itu akan semakin dekat di pak tiang pelunggu sami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, ay aqrabuhum minni fil qiyamati, ay ahaqqahum bi syafaati aktsaruhum alayya salatan fid dunya, lianna kathratas salati alayhi tadullu ala sidqil mahabbah wa kamalil wasilah, fatakunu manaziluhum fil akhirati minhu bihasabi tafawutihim fi dzalika, rawahul Bukhari. Nah, di dalam hadis selanjutnya bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan si paling dekat di pak Rasulullah, dengan si paling dekat kanca Rasulullah lemak jelo kiamat. Saya ndak mele dekat bareng Rasulullah bapak ibu. Saya ndak mele dekat, seraput mele dekat bapak ibu. Sehingga ada di dalam satu riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bapak ibu, diceritakan di dalam riwayat, ada seorang sahabat selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi. Beliau ke masjid pergi, beliau ke tempat sahabatnya pergi, Rasulullah ngaji. Lagu Nabi bapak ibu, lamun wah datang langan ejak balin Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu, menutup pintu, mulai nangis dengan niki, mulai nangis bapak ibu. Satu ketika dengan niki nangis bebelek-belekan akan sekedik terdengar si Rasulullah.
Saya nangis ini kan, saya nangis le apa rana le dua balik le luar balik saya nangis dan lamun itu je kan, apalagi ni malam-malam kan, malam-malam marak dengan nangis le dekat balik. Nah parah tu wah kuntilanak. Lagu niki bapak ibu sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu, ternyata ada sahabat yang menangis. Kenapa engkau menangis wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Rasulullah, katanya, saya selalu mengikutimu kemanapun engkau pergi, saking cintanya aku tipe engkau ya Rasulullah, kata sahabat niki. Lagu sekek tak kundek tahu wilu ya Rasulullah, bersama dengan engkau ketika engkau sudah memasuki rumahmu, karena tidak mungkin saya akan mengikutimu sampai ke dalam rumah, katanya. Nah niki saking cintanya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh dek ni kembali, ya dek masalah oleh wajulu, dek kembali ya Rasulullah, berembe bareh lamun ke oleh bu matit mudik bedait kan engkau ya Rasulullah, katanya. Dik bau kita ya Rasulullah, mele ke adik sak Nabi, hidup mati ke bedait kan je engkau ya Rasulullah. Kemudian apa? Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh sahabatku, dendek khawatir, dendek khawatir, katanya. Dengan si deket kan je aku, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan si kangen lai aku, manik Rasulullah. Lagu Nabi bapak ibu bukan hanya sekedar perkataan cinta kepada Rasulullah, cinta kata. Lagu Nabi dia narak bukti. Nah, salah satu bukti cara kita cinta kepada Rasulullah, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang niki bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa? Mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan si girang, dengan si paling dekat kan aku manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemak le jenuh kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu dengan si paling penuh selawat. Siri kenem de selawat, siri penuh selawat tiba Rasulullah, siri dekat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai aqrabuhum minni fil qiyamah. Apa maksud dari hadis niki? Saya si paling dekat oleh mak dekat le jelo kiamat. Ai katanya ahakkuhum bi syafaati, dengan si paling berhak terima selawat, terima syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le mak le jelo kiamat adalah dengan si girang berselawat. Selalu kita meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta mudah-mudahan engkau memberikan aku syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melen doang tebing bapak ibu, lagu Nabi, lagu jalan untuk diberikannya syafaat, jalan ada tebing syafaat itu gawe. Yaran Nabi, yaran dengan melet doang niki bapak ibu. Melet lagu dia berusaha. Siaran dengan tetu-tetu bapak ibu. Melet bu Nabi, bu singgawe apa perantara kemudian menuju ke meletannya tersebut. Contoh, melen misalkan beli mobil, maka apa? Maka dia berusaha untuk mengumpulkan uang. Melen misalkan nyumbang ngajak masjid, melen ngorban misalkan, oh melet ngorban aku jak maka aku ni, maka apa? Lamun melet korban ya nabung. Nah ini ada dendek melet bang, lamun dendek nabung yaran dengan ajak aran seniki ya kan, yaran dengan ajak. Nah jadi ini kita Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah jadi dengan si paling berhak menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Rasulullah adalah dengan si girang berselawat kepada beliau. Lianna kathratas salati alaihi, karena semakin banyak
kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala sidqil mahabbah. Karena lamun tegirang berselawat Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba silak masih seberayuan silak Bapak Ibu masih seberayuan ibu layak girang tersebut ibu luar biasa barayun kejak enges luar biasa berayun kejak luar biasa berayun luar biasa calon seminat. Itu apa? Menunjukkan bahwa semakin sering kita sebut itu menunjukkan kita juga semakin cinta kepada orang yang sering kita sebut tersebut. Maka di antara salah satu bukti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselawat itu adalah tadullu ala sidqil mahabbah. Siaran dengan berselawat iki Bapak Ibu adalah bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kamalil wasilah. Niki Bapak Ibu sangat luar biasa. Ada di dalam hadis yang lain di sini disebutkan Bapak Ibu sebagai penutup dari pengajian kita. Sebelum kita buka namanya tanya jawab, di sini ada sebuah kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan di akhir hadisnya di sini ada cerita seseorang. Ada cerita seseorang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hidupnya itu sering bermaksiat, sering melakukan dosa. Teperingat Bapak Ibu semeton dendek mentientan dosa, semeton dendek galak tia dosa, semeton dendek menintan dendek sakit dengan dosa. Lagu apa? Dek luah milih dengah hongkat dengan dek luah bengkeh Bapak Ibu. Bahasa Perancis lah bengkeh ni dah. Bengkeh Bapak Ibu terbadak dek milih dendek gawe dosa dek selamat laun. Dan akhirnya apa? Akhirnya tentu Bapak Ibu dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia Bapak Ibu. Lagu dengan ternyata dengan si girang napiaran peringat ini bermimpi suatu ketika. Bermimpi Bapak Ibu di dalam hadis niki mengatakan ra'yatuhu fil manam, saya melihatnya di dalam mimpi wa huwa fi arfa'i maqamin, yaitu apa? Dia itu di derajat yang tinggi. Sehingga apa? Ya, berapa model ni kan jak girang dengan bermaksiat. Lagu angkanya atas tok derajat katanya. Sehingga apa? Di sini ditanyalah angkatnya bagaimana bima nilta, bagaimana engkau mendapatkan hadzal maqam hadzal martabatal azimah, bagaimana engkau mendapatkan kemuliaan ini unta ketua dengan segera bermaksiat niki. Nabi ini menjawab qala, dia ini menjawab hadarku yauman, saya pernah hadir di suatu majelis, saya pernah hadir suatu hari majelis zikri, saya pernah hadir di majelis zikir, fasami'atul alima, dan saya mendengarkan seorang tuan guru katanya yaqul mengatakan man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Dengan niki Bapak Ibu dengan niki mendengarkan seorang tuan guru ngaji mengatakan saya si girang berselawat, kemudian di dalam selawatnya itu dia mengencangkan, dia mengangkat Nabi suaranya, tidak sekedar Allah enggak, tapi dia apa? Dia bersuara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerjakan Bapak Ibu. Apa itu? Cuman berselawat doang. Cuman berselawat Bapak Ibu sinamalan li akhir hayat dengan niki. Si sebelumnya Nabi bermaksiat doang lagu di akhir hayat, ketika dia menghadiri majelis ta'lim sang liwat menjaga sadar. Nabi setek sinamalan, Nabi sinamalan selawat. Kemudian dia besarkan suaranya. Sehingga apa Bapak Ibu?
Nah, sehingga dia itu mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Niki adalah Nabi sebagian daripada apa? Sebagian dari keutamaan dengan si berselawat. Banyak sekali Bapak Ibu keutamaan dengan si berselawat. Contoh si sampun dia belum sami dengar pada pertemuan yang sebelumnya bahwa cerita-cerita nyata tentang apa? Dengan orang-orang yang berselawat Bapak Ibu mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Sehingga sila Bapak Ibu segera dan ini terketuk ke hati tiang pelunggu sami. Untuk apa? Untuk kita istiqomahkan berselawat. Nah, sila segera itu dulu pembahasan ke malam hari ini mungkin sinara si beketuan. Mungkin menara si beketuan sila. Masalah napi juga ngiring. Sila misal. 1 2. Siapa lagi? Ada lagi. 3. Ya, sila pelunggu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh dengan bermain, boleh. Saya bilang pada pertemuan sebelumnya bahwa ibadah selawat niki Bapak Ibu mbe tahu de ucapan. Ibarat Bapak Ibu misalkan kita membaca selawat dalam keadaan apa? Atau di tempat yang tetap bahwa pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niki adalah salah satu keutamaan dari selawat. Di dalam syair Bapak Ibu kalau nggak salah ingat ada syair yang mengatakan bahwa apa? Tetapkanlah selawat. Tetapkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adimus salata 'alal habib fa salatuhu hatman bila taraddud. Tetapkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selawat itu tidak akan pernah tertolak. Sehingga apa? Ibaratnya Bapak Ibu tidak mengatakan tiang membolehkan berselawat di dalam kamar mandi, tidak. Tetapi ibaratnya si saking dahsyatnya si aran selawat niki, walaupun tiang pelunggu sami membacanya di tempat yang kotor, tetap akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita membacanya dalam keadaan misalkan sambil bernyanyi Zaharuddinul Mu'ayyad Biduhurin Nabi Ahmad, walaupun kita dalam keadaan bernyanyi, walaupun dalam kita keadaan marah, walaupun dalam kita keadaan apapun itu, maka itulah keutamaan salawat itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya tersebut. Nah, kemudian tadi kok ditanyakan selanjutnya adalah apa? Satu selawat Bapak Ibu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan dibalas dengan 100 kebaikan. 100 kebaikan akan dibalas dengan 1000 kebaikan. Nah, lamun tuah sampai 1000 Bapak Ibu menurut penjelasan hadis baru, maka keutamaannya akan lebih. Bukan hanya ganjaran, lamun berselawat 1000 mendapatkan Nabi, mendapatkan pertama adalah apa? Yaitu bebas dari api neraka.
Yang kedua, bapak ibu deket tekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ketelu bapak ibu terbebas dari sifat munafik. Terbebas dari api neraka. Kanca Nabi bapak ibu orang yang membaca selawat 1000 dan dia istiqomahkan, maka dia itulah yang lebih berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala alam. Ngirim. Waalaikumsalam. Kita jawab selesai azan ya. Enggak masalah, silakan. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita doa dulu sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sila. Ya. Baik. Betul. Ada. Baik. Ya, ini memang apa namanya? Hanya terjadi di Indonesia. Ya, karena kalau di luar memang masalah kunut, doa kunut niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti di Mesir misalkan, di Suriah dan lain sebagainya,
Maka apa Bapak Ibu? Ya. Nah, di situ ada doa. Ya, ada doa. Yang pertama itu kenapa kita amin? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, itu apa? Itu bentuknya doa. Nah, yang selanjutnya fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik. Itu bukan doa, tapi apa? Itu adalah pernyataan. Itu adalah apa? Itu adalah persaksian. Fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya Bapak Ibu, ya, sesuatu yang engkau tetapkan itu tidak akan pernah terjadi lamun dek gara-gara kehendak engkau ya Allah. Maka apa Bapak Ibu yang jadi masalah? Kenapa ya di Indonesia itu imam hanya mengeraskan suaranya ya ketika dia berdoa? Kenapa? Oh, karena takut Bapak Ibu salah. Mungkin nanti fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik. Lamun Mesir kita bilang Allah. Fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait haqqan katanya. Oh, benar pernyataan itu. Benar pernyataan itu dan sebagainya. Nah, maka apa Bapak Ibu? Tidak menjadi masalah. Ya, ini bukan menjadi sesuatu yang prinsip. Ini merupakan apa? Ini merupakan hanya kebiasaan saja. Mungkin dulu Bapak Ibu ya, dulu ya orang masih awam sehingga orang itu tidak mau para guru-guru kita tidak mau nanti ketika semuanya dibaca Bapak Ibu semua diaminkan. Tapi kan sekarang semuanya sudah pada tahu. Nah, jadi yang diamankan itu sampai Nabi sampai wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu yang diaminkan. Nah, setelah fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik haqqan. Kita bilang haqqan di situ. Fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik haqqan wa la ya'izzu man 'adait haqqan. Nah, dan lain sebagainya. Baru selesai itu, nah baru kita baca salawat sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya kalau kita kunut nazilah. Nah, kunut nazilah. Apa artinya kunut nazilah? Kunut yang dilakukan ketika kita ingin menolak bala, meminta untuk menolak bala. Nah, kembali ini merupakan bukan hal yang prinsip. Secara logika Bapak Ibu, namun menolak ya tentu kita tidak begini. Tapi apa? Tetapi begitu. Yang namanya menolak, ya kan? Nah, tetapi kalau misalkan pelonggong, misalkan Nabi tetap bersikukuh dengan begini mengangkat tangan, misalkan apa doa bala itu? Setelah kita bacaan itu kabirang itu Allahumma dafa'annal bala, ya Allah dari kami itu ada musibah, annal bala wal ghala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ghairuk. Nah, kalaupun kita mau tetap mengangkat tangan seperti ini tidak masalah. Toh kalau kita juga mau begini, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan isyarat bahwa apa yang kita minta itu adalah apa? Kita meminta untuk ditolak, bukan untuk diterima. Nah, sehingga itulah kemudian di Indonesia itu begini modelnya. Nah, jadi dan tidak masalah. Pelonggong mau begini enggak masalah, pelonggong mau begini enggak masalah, mau tidak angkat tangan juga enggak masalah. Contohnya misalkan ada orang yang tidak mau berkunut misalkan, kemudian dia mengikuti imam yang berkunut, maka apa? Dia tidak mau mengangkat, dia sekedar diam. Maka enggak masalah juga, enggak masalah. Yang jadi
apa? Ketika kita menyalahkan imam yang kita imami tersebut dan kita menyangkal bahwa gerakan imam tersebut adalah salah. Karena apa? Karena kalau sudah seperti itu batal salat kita. Kenapa? Karena kita mengingkari imam yang kita ikuti. Nah, jadi apa? Kalau misalkan kita tidak meyakini adanya kunut, diam saja, nggak masalah. Nah, kalau nggak mau angkat tangan, diam. Nah, diam saja, ikuti gerakan imam dan lain sebagainya. Nah, seperti itu penjelasannya. Tapi ini bukan merupakan hal yang prinsip. Orang mau kunut silahkan, nggak mau kunut juga silahkan. Tapi di Masjid Besar Al-Qudsiyah ini kan rata-rata dan 90% jamaah kita pakai kunut. Maka kita yang meyakini tidak ada kunut, jangan coba-coba tidak kunut. Kenapa itu? Itu sudah dicontohkan ketika apa? Ketika dulu antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad berziarah ke makamnya Imam Syafi'i melakukan salat subuh, beliau berkunut. Ketika ditanya, ya Imam Ahmad, kenapa engkau berkunut? Oh, saya menghormati orang yang ada kuburannya ini, katanya. Nah, dan makam Imam Syafi'i itu berada di depan masjid. Di depan masjid dia. Enggak, di samping masjid. Yang meyakini kunut baik, silakan kerjakan. Sindek meyakini kunut tidak baik, jangan bersuara. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang mayoritas pakai kunut. Allah Subhanahu. Oke. Sila. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, pertama hukum itu terjadi, ya. Misalkan hukum itu terjadi dengan keyakinan kita, ya. Sehingga ada di dalam ilmu usulul fiqh itu ada kaidah yang mengatakan al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa berubah dengan apa? Dengan keraguan. Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah ibu itu benar-benar yakin tidak membayarnya atau sekedar ragu? Ragu, ya sudah, nggak masalah. Kalau pelonggo ragu, maka yakini di dalam hati pelonggo, al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diubah dengan apa? Keraguan. Maka apa? Kalau misalkan tetap
juga ragu, apakah pernah saya bayar apa enggak, apakah ini kelebihan dan sebagainya. Cara ibu itu sudah benar. Nah, jadi apa? Itu adalah sebagian, itu adalah hak orang lain. Sehingga apa? Bagaimana cara kita menghalalkan hak orang lain itu? Ya tentu dengan apa? Dengan membayarnya. Lagu kan dia tahu, tahu terbeli lupa, apalagi malik tumben kalau bersiar, kan? Dia tahu ngombe yang kuna, bagus sudah. Silakan berapa misalkan itu seharga 50.000, silakan sumbang ke masjid, niatkan terhadap orang yang berbeli tersebut, insya Allah. Insya Allah sudah tidak jadi masalah. Apa? Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu, tidak ada hukum bagi orang yang tidur, tidak ada hukum bagi orang yang gila. Lamun dia tahu enggak masalah. Jadi jangan simpan dalam hati, berembel, enggak masalah. Itu pun berangkatnya apa? Berangkatnya dari keraguan, bukan yakin. Kalau keraguan itu sudah hapus, sudah di dalam hati. Kenapa? Itu biasanya di situ setan bermain. Setan bermain di situ. Keraguan itu. Maka apa? Maka itulah kenapa was-was itu juga tidak boleh. Bare basuh mukanya setek. Warate pendek balik masa. Warate pendek balik sampai 10 kali basuh muka. Itu apa enggak baik itu. Itu namanya was-was. Nah, itu enggak masalah, Bu. Sila. Cara pelonggar itu sudah bagus. Alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sudah? Gimana? Mak moderator sudah? Selesai kita? Tinggal satu karena Pak moderator beliau yang mau tanya, silakan. Ya, selesai 5 menit kita. Saya mau bertanya tentang batasan kita main-main misalnya dalam masalah itu. Ya. Kadang ketika bulan Ramadan kadang ketika bulan Ramadan tiba, ketika tarawih itu ada yang teriak-teriak gitu satu tempat tuh. Ya, kadang teriaknya yang lebih kedengaran daripada selawatnya. Nah, jadi ada juga selawat yang diiringi oleh musik-musik dangdut. Kadang musik dangdutnya yang lebih dihayati daripada selawatnya. Bagaimana dengan hal itu? Bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana kita menyikapi fenomena yang seperti itu, Pak Tuan Guru? Demikian. Memang ya, suatu ketika juga pernah Habib Nopal pernah memarahi pemain hadroh. Kan hadroh kan biasa, tahu pelonggar hadroh itu? Hadroh kemudian berselawat. Pernah suatu ketika Habib Nopal itu memarahi pemain hadroh. Kenapa? Karena suara hadrohnya itu lebih besar daripada selawat. Nah, bagaimana kadarnya selawat itu? Misalkan diiringi oleh oleh hadroh, oleh marawis dan lain sebagainya. Bagaimana kadarnya? Pertama, jangan sampai selawat itu dikalahkan oleh pengiringnya. Yang utama itu adalah selawat. Sehingga kalau ada pemain hadroh biasa saja, mukulnya yang penting ada pengiring daripada selawat tersebut. Contohnya dangdut misalkan, kan ada dangdut kan yang disisipkan selawat. Maka jangan terlalu keras, jangan lebih keras suara dangdutnya sama selawatnya. Nah, maka selawatnya yang lebih ditonjolkan, dan itu tidak masalah. Nah, bagaimana misalkan lamun dengan terawih biasa selalu alih, ya? Tidak jelas, alih doang sejelas, kan? Maka kadar, kenapa? Yang namanya boleh kita berselawat walaupun dalam keadaan main-main, yang penting salawatnya jelas. Yang penting salawat apa yang diucapkan, misalkan sallallahu alaihi, tapi walaupun dia main sallallahu alaihi misalkan, maka enggak masalah. Lagu munafik orang salawat berkuih orang niki juga. Maka kadarnya adalah yang disebut dengan berselawat, walaupun boleh main-main, yang penting jelas jelas selawatnya, walaupun dia misalkan main-main sallallahu alaihi,
ya Nabi salam alaik. Nggak masalah, yang penting apa? Yang penting jelas salawatnya. Tetapi tentu bahwa kalau kita sudah masuk ke dalam lingkungan adab, maka kita tidak beradab. Tapi kalau kita masuk ke dalam ranah fikih, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam tasawuf, dalam adab, maka tidak boleh hal seperti itu. Tentu kita berselawat dengan sesuatu yang baik, cara yang baik, di tempat yang baik, dan waktu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Bukan maksud menyinggung, bukan maksud menyalahkan, tapi ini adalah murni tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu murni untuk saling menasihati dan untuk saling memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mari kita saat tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan selawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Besar Jamiatul Qudsyah Kecamatan Pringgesela, demikianlah pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.